wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati dan saya banggakan dan seluruh anggota, Pak Menteri beserta seluruh jajarannya yang saya hormati. Pertama, saya agak kaget juga sebenarnya melihat penurunan anggaran yang begitu banyak dari Kementerian Desa, walaupun saya sudah menduga dan kenyataannya memang demikian adanya. Seluruh mitra kerja kita di Komisi 5 semua anggarannya turun. Oleh karena itu saya ingin memulai dulu apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa hasil keputusan-keputusan rapat paripurna ataukah usulan-usulan dari pemerintah dalam KEM PPKN, di mana kita ketahui bersama bahwa RKP itu temanya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, Pak. Saya kira ini yang diajukan oleh pemerintah dalam KEM PPKN-nya. Saya berharap banyak bahwa fokus reformasi struktural itu yang menjadi judul RKP kita pada tahun ini ada 3 hal, yaitu pembangunan sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur dasar, dan institutional development. Saya ingin mengelaborate dan mengajak Pak Menteri dan mengajak kita semua, di mana penjabaran ketiga reformasi struktural yang dimaksud dalam program kerja Bapak. Saya mengingatkan ini bahwa kita masih terikat dalam undang-undang yang mengarah kepada normalnya tahun 2023. Undang-Undang nomor 2 yang dijadikan undang-undang untuk menjadikan undang-undang Perpu nomor 1 tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19, di mana yang intinya adalah melebarkan anggaran, melebarkan defisit sampai 6,5, dan sehingga 2021 kemarin 2.750 triliun APBN. Pelebaran defisit itu sampai 6% lebih tahun 2020. Tahun 2021 masih lagi sekitar itu. Tapi tahun 2022 nanti yang kita bahas sekarang ini adalah masa transisi, masa terakhir dalam pembahasan Undang-Undang APBN nomor 22 membatasi pelebaran anggaran defisit itu sampai normal kembali jadi 3%. Oleh karena itu, anggaran sekarang ini adalah ingin meletakkan recovery ekonomi. Ya. Jadi saya berharap bahwa nanti program-program itu kita mengarah ke sana. Tetapi namun demikian, dengan anggaran yang sedikit ini kita masih berusaha, Komisi 5 akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memikirkan penambahan-penambahan, walaupun sudah dilakukan bilateral meeting dengan Bappenas yang disampaikan tadi. Nah, saya ingin men-stressing ini karena yang diamanahkan dalam undang-undang itu defisit melebar mulai dari 2020 sampai batas waktunya 2022. 2022 ini masih bisa, makanya pemerintah menurut Menteri Keuangan akan melebarkan defisit tahun 2022 ini sebesar kurang lebih hanya 4%, sehingga semua kementerian dan lembaga itu menurun anggarannya kecuali TKDD. Transfer daerah naik 15%. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah anggaran kita pada saat sekarang ini adalah saatnya untuk merecovery. Walaupun dalam keadaan sulit,
Tapi kita harus hadapi bahwa tahun 2023 harus kembali normal sesuai Undang-Undang Nomor 17, harus kembali kepada 3%. Ini ujian kita nanti, apa berhasil kita keluar dari pandemi ini atau tidak pada 2022. Makanya ditata anggaran 2022 ini sedemikian rupa sehingga output program kerja yang akan datang itu jelas apa yang ingin dicapai di situ. Ini yang saya gambarkan yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin tidak mau membahas detail dulu anggaran. Saya hanya menggarisbawahi catatan saya, Pak Menteri. Ini tadi pengantar saya secara umum. Saya ingin menggarisbawahi masalah pengawasan intern yang Pak Menteri kemukakan tadi. Saya menghargai apa yang diberitakan di media sosial, kerjasama Kementerian PDTT dengan Kapolri. Saya menghargai itu, dan saya kira memang kewajiban penegak hukum untuk melihat semua hal-hal seperti dana-dana desa. Tapi kalau menurut saya, mari kita fokus pada pengawasan internal kita, Pak Menteri. Bagaimanapun juga Kapolri adalah penegak hukum, pasti masuk, Pak. Yang kita lakukan di sini adalah bagaimana pengendalian kita dengan dana desa itu harus jelas. Apakah ada di tangannya Pak Menteri atau di tangannya Kementerian Dalam Negeri atau di Kementerian Keuangan? Di mana letak peran kita di situ sebenarnya? Sehingga kita bisa membahas bagaimana pengawasan intern itu. Saya lebih fokus pada persoalan pengawasan intern, agar supaya perangkat-perangkat tim pengawas dari Kementerian Desa ini bisa berfungsi dengan baik. Ini saya senang sekali Pak Menteri akan mengajak Komisi 5, Pak Ketua akan membahas pengawasan intern. Itu ide yang bagus sekali. Saya hanya meminta, percuma kita mau membahas itu kalau tidak jelas di mana fungsi kita sebenarnya nanti. Di bawah itu luar biasa, Pak. Kalau tidak disetujui seperti apa yang dikemukakan oleh adinda saya tadi, semua terhambat kalau seorang bupati, apalagi kepala dinas yang menangani desa itu, dia berkuasa penuh dan sewenang-wenang. Ini yang menjadi hambatan struktural. Saya kembali lagi, reformasi struktural yang kemukakan ini pemerintah. Dalam hal ini tentu Pak Menteri juga. Ingat, saya ingatkan ini. Di mana letak reformasi struktural itu? Kenapa pemerintah mengemukakan reformasi struktural? Untuk merecover perekonomian yang titik akhirnya tahun 2023. Tahun 2023 akan kembali normal. Tetapi kita juga belum tahu apakah kembali atau tidak karena ketidakpastian. Menurut pemikiran saya, yang pasti adalah ketidakpastian terhadap pandemi COVID-19. Saya kira itu saya mengarahkan program-program detailnya nanti Pak Menteri. Jangan terlalu kita mubasir dengan hal-hal yang sifatnya tidak urgent dalam recovery. Semua program-program yang mulai dari awal pandemi sampai sekarang kita harus tuntaskan dengan baik. Jangan membuat program-program baru, jangan membuat sesuatu yang tidak tuntas dulu. Kecuali tentu kebutuhan-kebutuhan mendesak. Saya kira saya hanya umum-umum saja Pak Menteri, nanti kita bahas bagaimana program-program detailing kita, dan saya prihatin juga, tetapi harus kita terima dan kita tetap harus berjuang mengenai anggaran itu. Luar biasa, dari 3,8 turun menjadi 3,1 Pak Ketua. Upaya-upaya tetap kita ada. Nanti setelah ini ada surat resmi dari pimpinan komisi
Ketua nanti akan mengirimkan surat kepada Badan Anggaran untuk kita perjuangkan lagi pada tahapan terakhir untuk perjuangan kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak Menteri, sekali lagi saya ingin stressing pengawasan intern ini kaitannya dengan apa yang dikemukakan oleh pemerintah adalah reformasi, fokus pada reformasi struktural ketiga poin tadi. Saya hanya menagih nanti apa yang akan dilaksanakan. Karena bukan DPR yang keluarkan, DPR menerima ini dengan baik dan setuju. Saya kira ini Pak Ketua, apa yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau berlebihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamka.